Betul ya Pak? Belum pahlawan nasional. Belum. Tapi udah pahlawan internasional. Oh iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Senang sekali saya Leni Siregar bisa menyapa teman-teman semua, adik-adik mahasiswa yang hadir di sini, juga saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Di podcast kali ini kita mengambil tema untuk meluruskan sejarah serangan umum 1 Maret 1949, di mana pada saat itu bangsa Indonesia kembali menunjukkan taringnya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat pasca agresi militer Belanda yang kedua pada 19 Desember 1948. Dan bersama kita di sini sudah hadir narasumber yang mumpuni dan juga penuh dedikasi untuk bangsa dan negara ini, yaitu yang pertama Profesor Dr. Hikmahanto Juwana SH LLM. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Leni, sehat ya? Sehat, alhamdulillah Prof. Dan beliau ini adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, juga Rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, kemudian pengajar di beberapa universitas, dan tentunya pembicara di seminar-seminar hukum. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Bapak Nur Johannuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Leni. Pagi. Beliau adalah penulis buku-buku tentang Pak Harto, dan tentunya beliau banyak mengetahui berbagai referensi mengenai sosok Pak Harto ya. Beliau juga merupakan putra dari pahlawan nasional kita, Bapak Kolonel Muhammad Nuh. Betul ya Pak? Belum pahlawan nasional. Belum. Tapi udah pahlawan internasional. Oh iya, alhamdulillah. Gitu. Nah, sebelum melanjutkan pertanyaan, saya sampaikan terlebih dahulu prolog tentang 1 Maret, serangan umum 1 Maret 1949. Di sini berbicara tentang serangan umum 1 Maret 1949, tentunya tidak terlepas dari 4 serangan sebelumnya yang dilancarkan oleh gabungan TNI, kepolisian, kemudian masyarakat sipil, juga berbagai laskar yang bersatu untuk melawan agresi militer Belanda kedua di bawah kepemimpinan Letkol Soeharto, yang mereka melakukan perlawanan atas ketidaksportifan Belanda yang menolak kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan diawali dengan serangan gerilya di malam hari pada 29 Desember 1948, Letkol Soeharto berhasil membuat pihak Belanda terkejut bukan kepalang. Di sini mereka tidak menyangka akan terjadi serangan balasan dari bangsa Indonesia. Mengingat pada saat agresi militer Belanda kedua itu, Presiden dan Wakil Presiden kita, Soekarno-Hatta, sudah ditahan dan diasingkan ke Bangka Belitung, Pulau Bangka saat ini. Dan tentunya ini menandakan terjadi kekosongan kekuasaan saat itu. Sehingga hal ini membuat pihak Belanda penasaran, siapa sih sosok pemimpin serangan tersebut? Jadi Belanda pada saat itu mencari tahu. Sejak saat itu Soeharto menjadi buronan Belanda. Dengan kemarahan tersebut terjadilah balas dendam Belanda pada tanggal 7 dan 8 Januari 1949 yang dilampiaskan kepada warga sipil di Dusun Kemusuk. Di sana 300 lebih warga sipil termasuk balita bersimbah darah. Mereka tanpa berdosa didesak untuk mengatakan, untuk memberitahu di mana keberadaan Letkol Soeharto, pemimpin serangan pada akhir Desember 48. Dan karena tidak kunjung ditemukan dan sempat membuat kelumpuhan di beberapa pos pertahanan Belanda, pada tanggal
7-8 Januari 49 tersebut menjadi suatu tragedi kemanusiaan yang besar tentunya bagi Dusun Kemusuk yang juga merupakan tanah kelahiran Letkol Soeharto. Dan di sini menimbulkan 4 serangan berikutnya dari warga sipil, juga tentara dan polisi, juga beberapa laskar. Puncaknya itu adalah 1 Maret 1949. Dan serangan kelima ini mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat mendesak untuk segera diselenggarakan konferensi meja bundar dan mengembalikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara, juga membebaskan Soekarno dan Hatta. Sehingga pada Juli 1949, Yogyakarta resmi kembali menjadi ibu kota Indonesia. Dan dari uraian yang saya sebutkan barusan, peran Letkol Soeharto di sini tentunya sangat besar sebagai penggerak perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan negara Indonesia. Jadi, mengapa kita perlu mengangkat topik mengenai serangan umum 1 Maret 1949 ini? Karena terkait dengan Kepres atau Keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 yang menetapkan sebagai Hari Penegak Kedaulatan Negara, di mana pada diktum C-nya atau poin C-nya tidak disebutkan tokoh sentral Letkol Soeharto di sana. Yang artinya di sini seperti ada pengkaburan sejarah untuk bangsa Indonesia. Seolah kurang menghargai jasa dari Pak Harto yang jelas-jelas sudah berperan besar dalam beberapa serangan mempertahankan kedaulatan negara. Untuk itu, langsung saya bertanya kepada narasumber kita, Prof. Hik, mengenai tragedi Kemusuk ini. Jadi apakah di sini, Prof, tragedi Kemusuk ini yang melewaskan lebih dari 300 orang warga sipil itu termasuk dalam kriteria pelanggaran HAM berat? Ya, begitu. Baik. Jadi pertama ya, saya dahului dulu dengan penjelasan bahwa kalau kita bicara soal kejahatan, itu sebenarnya ada 2. Kejahatan nasional dan kejahatan internasional. Kejahatan nasional itu maksudnya adalah kejahatan yang ditentukan oleh suatu negara, apa itu jahat, perbuatan-perbuatan apa. Antar negara bisa saja mereka punya definisi jahat yang berbeda-beda, yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan mereka. Misalnya saja, kalau di Indonesia orang menggunakan narkoba itu jahat, tapi kalau di Belanda tidak. Kalau di Indonesia menikah lebih dari 1 itu tidak jahat. Mungkin jahat menurut istri kali. Tetapi di Belanda dianggap sebagai suatu kejahatan. Ya, artinya apa? Setiap negara bisa menentukan apa yang dimaksud dengan jahat, dan itu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga kalau ada pelanggaran nanti aparat penegak hukum bisa melakukan proses hukum. Nah, yang kedua adalah kejahatan internasional. Nah, kejahatan internasional ini harus dibedakan dengan kejahatan transnasional. Kalau transnasional itu kejahatan nasional antar negara, tetapi pelakunya itu bisa memanfaatkan jaringan dari berbagai negara ini. Nah, untuk memberantas itu, masyarakat internasional akan menyepakati ya ketentuan supaya dalam hukum nasional mereka samalah. Kalau misalnya kejahatan nasional itu kan bisa beda-beda. Misalnya terkait dengan korupsi, ya korupsi menurut hukum Indonesia sama korupsi menurut hukum Singapura, walaupun istilahnya korupsi sama, tapi bisa berbeda kontennya, isinya. Nah, untuk supaya tidak berbeda, maka negara-negara berkumpul untuk membuat perjanjian internasional. Nah, itu kejahatan transnasional. Tapi ada juga yang kita sebut sebagai kejahatan internasional. Nah, kejahatan internasional ini yang ditentukan oleh masyarakat internasional ya sebagai perbuatan jahat. Nah, apa itu? Itu ada 2. Pertama adalah bajak laut.
Kenapa bajak laut dimasukkan di situ? Karena bajak laut ini seringkali mereka merompak di suatu perairan ya negara, tapi kemudian dia lari ke laut lepas. Kalau di laut lepas kan nggak ada yurisdiksi negara, sehingga siapa yang bisa menghukum mereka? Nah, masyarakat internasional mengatakan pokoknya siapapun negara, tidak dilihat dari yurisdiksinya. Kalau dia melakukan bajak laut, perompakan, maka dia bisa dikenakan ketentuan yang berlaku di dalam hukum suatu negara. Nah, kemudian ada satu lagi yang disebut tadi pelanggaran HAM berat, atau disebut sebagai gross violations of human rights. Ini munculnya setelah Perang Dunia Kedua, ya, terutama yang disasar adalah mereka-mereka yang kalah perang, seperti petinggi Jerman, petinggi Jepang, begitu ya, yang kemudian dituduh melakukan misalnya crimes against humanity, ya, kejahatan terhadap kemanusiaan, dia melakukan genosida dan lain sebagainya. Tapi kejahatan pelanggaran HAM berat ini terus sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Bahkan sebenarnya sebelum Perang Dunia Kedua selesai itu pun banyak yang dilakukan, ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini ada namanya Statuta Roma. Statuta Roma yang disepakati oleh negara-negara untuk membentuk apa yang disebut sebagai Mahkamah Kejahatan Internasional. Di dalam ketentuan yang ada 4 pelanggaran HAM berat nih. Pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, yaitu ketika seorang pejabat yang memegang posisi jabatan, dia memerintahkan untuk misalnya melakukan pembunuhan massal, yang sistematis, massal, begitu ya. Seperti kita tahu banyak mungkin jabatan presiden, perdana menteri yang melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah genosida, ya. Jadi satu ras tertentu mau dihilangkan, ya. Ini terjadi pada waktu Jerman di bawah Hitler, ya, karena waktu itu bagaimana golongan atau ras Yahudi di Jerman itu dihilangkan. Jadi mereka dimasukkan ke dalam satu kamp konsentrasi, belum lagi nanti dimasukkan ke gas chamber. Intinya adalah memunahkan mereka. Yang ketiga adalah war crimes. Jadi ketika perang antar negara atau misalnya perang antar negara dengan pemberontak, katakanlah gitu, yang diakui oleh masyarakat internasional, itu kalau misalnya mereka berperang, itu ada aturannya, nggak bisa sembarangan perang. Nah, kalau misalnya banyak pelanggaran, terjadi pelanggaran, maka itu disebut sebagai war crimes, kejahatan terhadap perang. Dan yang terakhir adalah aggressive war, perang agresi. Nah, memang dunia konsentrasi pada peristiwa yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Padahal pada saat Perang Dunia Kedua atau sebelum Perang Dunia Kedua, sebenarnya banyak para prajurit dari negara-negara yang menang perang melakukan kejahatan. Nah, salah satunya kejahatan internasional ini, ya, pelanggaran HAM berat, salah satunya ya kita dengar di Kemusu, belum lagi di Rawagede, ya kan? Kerawang, belum lagi pembantaian yang dilakukan oleh Westerling, ya. Karena apa? Itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat, bukan masalah ketentuan hukum pidana, gitu ya. Karena pertama, orang yang melakukan itu dalam struktur jabatan tertentu atas nama negara, ya. Dan dia melakukan tindakan yang sebenarnya nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena dalam suatu perang, ya, orang sipil sebenarnya nggak boleh dibunuh, ya. Atau misalnya tentara yang dia punya kemarahan, ya, mencari, kayak di Kemusuk ini kan peristiwanya ada serangan umum 1 Maret yang dilakukan oleh Pak Harto, dan itu tokoh sentral, dan sayang sekali ya kalau memang Kepresnya nggak menyebutkan itu. Buktinya 200-an korban kan? 202 korban. Iya. Hanya untuk mencari Pak Harto. Iya. Ya kan? Artinya kalau misalnya kita lihat dalam sejarah, konteks sejarahnya kan perannya beliau tuh. Iya. Ya kan? Dan serangan umum 1 Maret ini penting untuk dunia internasional melihat bahwa Indonesia yang baru dideklarasikan, yang belum diakui pada waktu itu oleh Belanda, ya, dia melakukan perlawanan. Tidak hanya perlawanan di
ranah diplomasi, tetapi juga ranah militernya. Ya. Nah, tapi kembali, jadi yang dilakukan oleh para tentara Belanda ketika itu dengan muncul amarahnya, lalu menyasar ke orang-orang sipil, bahkan juga ada balita juga kalau yang saya dengar itu menurut saya bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM berat. Ya. Dan pelanggaran HAM berat ini jangan dipikir, tapi kan itu pada waktu itu Belanda menganggap Indonesia sebagai bagian darinya gitu ya. Iya betul, tapi kan pada waktu itu paling tidak gerakan-gerakan militer yang muncul itu harus sudah dianggap sebagai subjek hukum internasional dalam bentuk belligerent, mereka yang memberontak. Dan pemberontakan ini sudah diakui oleh beberapa negara, karena setelah kita mendeklarasikan kemerdekaan kita, itu kan beberapa saat kemudian ya ada Mesir yang mengakui kemerdekaan kita, artinya mengakui kita sebagai belligerent. Nah, harusnya ketentuan-ketentuan misalnya hukum humaniter pada saat itu berlaku. Tapi kok pasukan Belanda ini ya tidak mau mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur. Nah, disinilah yang kemudian yang saya katakan bahwa ini bisa masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Nah, memang menarik apa yang terjadi di Rawagede, karena di Rawagede ini mereka keluarga korban itu menuntut ganti rugi, dan itu disampaikan di pengadilan di Belanda, ya. Dan pengadilan mengatakan bahwa memang terjadi pembunuhan yang tidak seharusnya, tidak perlu sebenarnya, dan oleh karena itu, karena ini para prajurit, pemerintah Belanda punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Tapi ada tapinya. Di dalam putusan pengadilan itu tidak mengkualifikasi bahwa para pelaku ini melakukan pelanggaran HAM berat, gitu ya. Karena tidak diselesaikan masalah pidananya, yang diselesaikan adalah masalah ganti rugi. Berarti kan masalah perdata kalau ganti rugi itu kan. Tapi bahwa kejadian itu ada, bahwa kejadian itu diinstruksikan oleh pemerintah Belanda, dan karenanya pemerintah Belanda punya kewajiban untuk membayar ganti rugi. Ya, itu semua sudah ada di situ. Yang tidak ada adalah bahwa ini merupakan pelanggaran HAM berat. Yang saya ingin juga sampaikan dalam kesempatan ini ya, banyak negara Barat menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh prajurit negara berkembang itu yang biasanya menjurus kepada pelanggaran HAM berat. Tapi ternyata apa? Buktinya di Belanda, prajuritnya yang katanya sudah punya peradaban tinggi, yang lebih tinggi dan lain sebagainya, ternyata mereka melakukan, ya kan? Bahkan kalau misalnya yang baru-baru ini misalnya di Abu Ghraib, yaitu penjara untuk tawanan dari Irak, itu tentara-tentara Amerika Serikat memperlakukan manusia itu seperti binatang, suruh telanjang, suruh jadi anjing dan lain sebagainya. Artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa harusnya para negara-negara atau negara-negara maju ini berkaca bahwa yang namanya prajurit yang tidak bisa dikendalikan itu nggak hanya di negara berkembang, tapi juga di negara-negara maju. Dan ini ya memang kalau menurut saya perlu juga dimunculkan secara nasional bahkan internasional kejadian ini untuk menunjukkan bahwa jangan ada banyak ceramah sama kita. Anda sendiri juga dulunya kayak begitu kan, gitu ya. Dan nggak mesti dibatasi hanya untuk negara berkembang saja kan ya, Prof ya. Betul. Yang sudah yang bisa berpotensi melakukan hal itu. Betul, betul. Tapi juga ya negara-negara yang sudah maju, katanya sudah punya peradaban, ternyata tentaranya juga melakukan hal ini. Nah, ini jadi menurut saya penting. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tapi siapa nih pengadilan yang berwenang untuk memeriksa ini, gitu kan? Nah, pengadilan yang berwenang itu sebenarnya bisa pengadilan internasional. Tapi masalahnya pengadilan internasional yang ada itu tidak memungkinkan untuk peristiwa kemusuh. Karena apa? Kalau yang ICC, Mahkamah Kejahatan Internasional, Indonesia belum ratifikasi, Indonesia belum jadi anggota. Tapi itu nggak bisa diberlakukan secara retroaktif. Kalau ketentuan, kalau kita ikut yang
ICC ya, itu nggak bisa dimundurkan ke belakang. Lalu apakah ada pengadilan internasional lainnya? Memang dalam sejarah ada pengadilan internasional yang didirikan oleh resolusi Majelis Umum PBB. Nah, itu juga nggak bisa kita gunakan karena Majelis Umum PBB mungkin tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah isu yang lama lah gitu ya kira-kira. Nah, yang seringkali kita harus lakukan adalah ya pengadilan nasional. Nah, pengadilan nasional sebenarnya pengadilan Indonesia juga bisa. Bisa ya? Bisa, tapi permasalahannya adalah bagaimana membawa para pelaku ini datang ke Indonesia untuk didakwa. Pasti mereka nggak mau. Dan negaranya, seperti kita juga di Indonesia, ada undang-undang ekstradisi yang mengatakan bahwa terhadap warga negara itu tidak bisa diekstradisi. Jadi ada permasalahan seperti itu. Jadi kemana mereka harus diadili? Ya di negara mereka. Misalnya di Belanda nggak apa-apa. Kita seperti Rawa Gede kan di Belanda, ya kan? Tapi gugatan tetap dari kita kan? Kita tetap dari kita. Nah nanti kuasa hukumnya harus kuasa hukum dari Belanda. Karena kalau misalnya kuasa hukum Indonesia, lawyer Indonesia, dia tahunya hukum Indonesia, nggak tahu hukum Belanda. Jadi harus hukum Belanda. Lalu kemudian kita juga harus bekerja sama dengan para sejarawan juga dari Belanda di samping dari Indonesia. Karena mungkin saja banyak cerita, bukti-bukti itu adanya di Belanda, bukan di Indonesia. Karena kan kalau misalnya kita bicara ke pengadilan, apakah kita minta ganti rugi, bahkan kalau misalnya kita bilang bahwa mereka ini salah secara pidana gitu ya, maka itu kan harus dilakukan oleh jaksa. Jadi bukan inisiasi dari para keluarga korban, tapi harus inisiasi dari pemerintah Belanda melalui kejaksaannya yang melakukan proses penuntutan terhadap para pelakunya. Jadi mau tidak mau, ini kita harus kerjasama. Dan tentu kita tidak bisa berpretensi bahwa dulu Belanda misalnya jahat dengan kita sebagai sebuah negara gitu ya. Lalu semua orang Belanda pasti kayak begitu. Belum tentu, karena ada juga orang-orang Belanda yang mau membantu kita untuk melihat permasalahan ini dan kemudian mengajukan ke pengadilan mereka. Jadi seperti itu. Lumayan tercerahkan ya Prof ya. Dan ternyata harus dilakukan di Belanda justru ya Prof. Iya, kayak di kasus Rawa Gede memang mau nggak mau harus di Belanda. Karena kalau misalnya di Indonesia sekali lagi ya, mendatangkan para pelaku ini atau misalnya mencari bukti-bukti yang mungkin masih ada di Belanda untuk dibawa ke Indonesia mungkin juga akan sulit gitu ya. Nah jadi kalau begitu halnya ya Prof ya, sejauh mana negara kita ini dapat mengangkat tragedi Kemusuk ini ya ke pengadilan internasional, kan mengingat peristiwa Rawa Gede itu sudah menang ya Prof. 400 orang korban dan dimenangkan oleh penggugat di sini. Yang sepengetahuan saya ini kan kita sudah meratifikasi Undang-Undang HAM ya Prof. Pada tahun 93 dan Undang-Undang HAM yang baru itu dibuat pada tahun 99 Prof. Nah ini menurut Prof Hik, bagaimana nih kalau negara gitu yang membawa tragedi Kemusuk ini? Ya, sebenarnya gini, sebenarnya bisa saja sih ya, kalau misalnya dalam hal ini pemerintah Indonesia mau mempermasalahkan ini. Tapi memang ada berbagai persyaratan. Seperti misalnya kalau kita melapor polisi, itu kan tergantung polisi mau menindaklanjuti atau tidak. Keputusannya bukan ada pada kita. Ketika dia bilang, oke, kita akan tindak lanjuti, tentu dia harus dapat fakta, harus dapat bukti, melakukan proses penyidikan dan lain sebagainya. Sama dengan isu yang sekarang ini, ketika kita bilang pemerintah gitu ya, menurut saya sih kalau pemerintah nganggapnya bahwa ini udah biasa aja lah gitu ya nggak akan jalan gitu ya. Tapi kalau pemerintah merasa bahwa oh iya ini sesuatu yang sangat penting, yang besar dan ini perlu kita majukan gitu ya, dan kita harus dapat bukti-bukti ya. Nanti pemerintah yang katakanlah meminta para korban, nah nanti korban ini yang difasilitasi oleh pemerintah untuk memberikan kuasa misalnya ke pengacara di Belanda untuk kemudian dilakukan proses hukum. Dan kalau misalnya
korban sih sulit ya, dananya dari mana gitu kan, kecuali ada filantropis yang mau membantu mereka. Tapi kalau misalnya enggak ya mau nggak mau, kalau ada komitmen dari pemerintah, berarti pemerintah yang melakukan itu. Nah kuncinya sekarang adalah pemerintah mau atau tidak gitu kan untuk melakukan proses ini. Karena kadang-kadang pemerintah akan mengatakan, wah kita kan nggak enak nih akan berusaha hubungan antara kedua negara. Walaupun harusnya tidak perlu berpikir seperti itu, karena hubungan kedua negara tetap harus bisa berjalan, tapi terhadap ganjalan-ganjalan yang pernah ada ya kita selesaikan aja di pengadilan. Atau misalnya pemerintah akan mengatakan, kan kita dulu sudah pernah mendapatkan dana kompensasi lah dari pemerintah Belanda dengan dibentuknya IGGI dan lain sebagainya. Tapi kan kita bilang kan ya nggak usah pakai Belanda juga berutang budi seperti itu. Iya, nggak usah berutang budi. Jadi hal-hal yang lain yang harusnya diperjuangkan jadi iya. Kalau menurut saya sih, kalau pemerintah mau mengambil isu ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah punya concern terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu, ya ketika kita masih berjuang untuk kemudian diselesaikan. Oh ini juga nggak ada daluarsa saja ya Prof ya? Sebenarnya sih nggak ada daluarsa, karena ini bisa berlaku secara retroaktif ya kalau misalnya pelanggaran HAM berat, karena yurisdiksinya tuh istilahnya yurisdiksi atau azas universal. Jadi mau kapan saja itu bisa dilakukan, bahkan di mana saja bisa dilakukan. Ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pemerintah yang kita harapkan untuk mengangkat tragedi Kumusuk ini ke dunia internasional ya, ke hukum internasional. Mengutip dari pernyataan Prof. Susanto Zuhdi, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia nih Prof. Pada naskah akademik 2018, nama Pak Harto itu masuk, gitu, disebutkan di sana. Tapi kemudian di naskah akademik yang tahun 2022 itu nama Pak Harto hilang, gitu. Kemudian dikatakan juga oleh beliau bahwa sejarah itu kepentingan. Sejarah itu pertarungan di mana orang memperebutkan atau mengklaim. Sejarah itu adalah the battlefield of ideas, of interest, of power. Dan saya juga masih ingat tuh Prof. Hip waktu itu mengatakan juga bahwa hukum itu adalah politik. Ya, Prof, betul ya. Dan bergantung dari siapa yang berkuasa di sini. Nah, jadi terkait dengan Kepres nomor 2 tahun 2022 nih Prof. Apakah ada menurut Prof ini indikasi keterkaitan dengan politik gitu Prof? Ya, yang pasti saya belum melakukan penelitian ya, tapi kalau misalnya saya ditanya mengenai masalah itu, bukannya tidak mungkin, tidak ada ya. Kita harus memang untuk kebesaran dari bangsa ini ya harus menerima apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Kalau baik ya baik gitu ya, kalau tidak baik ya udah nggak usah gitu kan. Fair ya. Fair gitu kan. Nah, sekarang ini kan selalu ada stigma-stigma yang dilekatkan pada setiap pemerintahan. Ya, misalnya kita ya boleh dibilang nggak suka sama Belanda, terus kita bilang pokoknya semua yang bau Belanda hapuskan gitu ya. Padahal belum tentu, ada sesuatu yang mungkin hal-hal yang positif ya yang masih bisa kita teruskan. Buktinya sampai hari ini kitab undang-undang hukum perdata kita masih dari Belanda ya. Kita belum mampu untuk bisa mempunyai kitab undang-undang hukum perdata sendiri. Belum mampu apa belum diupayakan ya Prof? Sebenarnya sih diupayakan sudah. Tapi nggak bisa sampai banyaknya pasalnya begitu ya. Sekarang ini kan baru KUH pidana, ya kan, KUH pidana yang baru sudah ditetapkan. Nah, lalu kemudian setelah Belanda ada Bung Karno, nanti dibilang stigma kalau Orde Lama nggak bagus gitu kan. Nah, terus kemudian nanti ada Orde Reformasi, pokoknya yang Orde Lama semua hilang gitu kan, terus kayak begitu. Nah, menurut saya ya kurang baik kalau kayak begitu. Nah, dan saya setuju dengan Prof. Susanto yang mengatakan bahwa kalau sejarah itu ya tergantung siapa yang ada di kekuasaan ya. Maka diplesetkan ya dalam bahasa Inggris sejarah kan history kan itu. Artinya his story. Ceritanya dia kan gitu.
bukan histori yang sejarah gitu kan. Iya. Nah, menurut saya harusnya kita maju ke depan, kita melihat bahwa para sejarawan bisa melihat berbagai fakta dan kemudian memunculkan sejarah itu. Jangan sampai seperti kayak lawyer. Kalau lawyer itu selalu dari sisi siapa yang dia bela, dari sisi siapa yang memberi kuasa kepada dia, ya kan? Jadi satu fakta itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Kalau lawyer, gitu ya. Nah, kalau kita sejarawan, harapan kita walaupun memang bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda, tapi kita harus melihatnya secara holistik itu. Apa sih peran dari misalnya Pak Harto di dalam serangan umum 1 Maret? Kalau memang ada, ya kita harus sampaikan. Secara proporsional. Secara proporsional. Secara Ya. Sehingga kita tidak mencoba untuk menghapuskan menghilangkan sejarah. Ya. Nah, Prof, makasih. Saya beralih dulu ke Pak Nur Johano. Pak, saya mau tanya nih, Bapak kan penulis buku tentang Pak Harto ya Pak. Banyak referensi yang Bapak dapat, mungkin juga dari saksi-saksi gitu kan Pak. Nah, di mana mestinya kan tiap peran tiap peran pelaku sejarah itu ditempatkan secara proporsional ya Pak ya. Nah, sesuai dengan bidang Bapak nih, kajian Bapak, buku-buku tentang Pak Harto, apakah ada yang aneh nih Pak di diktum C? Saya sebutnya diktum ya, Prof, betul nggak? Atau poin C lah gitu ya untuk masyarakat umum di Kepres nomor 2 tahun 2022 ini. Menurut Bapak gimana? Nggak ada yang aneh. Malah sangat aneh menurut saya. Jadi diktumnya begini, itu konsideran C ya. Serangan umum 1 Maret digagas oleh Sultan. Digagas oleh Sultan, diperintahkan oleh Pak Dirman. Disetujui dan digerakkan oleh Bung Karno, Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Digagas oleh Sultan, diperintahkan oleh Pak Dirman. Pak Dirman merintah siapa? Ada 3 di bawah Pak Dirman. Panglima Komando Jawa, Nasution, Panglima Divisi 3, Bambang Sugeng, ada Pak Harto. Pak Harto yang berkuasa di Jogja. Seharusnya kan kalau diperintahkan, perintahnya ke siapa gitu. Nah, terus mengenai disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Bagaimana mereka menggerakkan pasukan hampir 1 divisi? Posisi dia dalam ditahan gitu. Dan saat itu komunikasi nggak lancar ya? Nggak ada. Nah, saya mengutip Prof. Santo aja. Diksi kalimat ini nggak logis gitu. Kalau diperintahkan ada yang menerima perintah gitu. Jadi diksinya sudah nggak logis, terus tidak mungkin. Saya meneliti di biografinya Bung Karno dengan Bung Hatta, dan saya nanya ke anaknya Bung Hatta, apakah bapaknya pernah bercerita tentang serangan umum 1 Maret? Anaknya namanya Halida mengatakan selama Bung Hatta hidup nggak pernah cerita soal itu, dan nggak ada di buku Bung Hatta, dan nggak ada di buku sejarah manapun. Ada peran Bung Karno dengan peran Bung Hatta dalam Kepres. Jadi menurut saya Kepres ini penggelapan sejarah gitu. Karena peran sentralnya nggak disebut di sana ya Pak ya? Iya, ini kan menetapkan Hari Penegak Kedaulatan berdasarkan satu peristiwa. Peristiwanya serangan umum 1 Maret. Kok komandan yang bertarung nyawa di peristiwa itu namanya dihilangkan, sedangkan yang nggak berperan sama sekali dimasukkan gitu. Ini manipulatif benar kan? Iya. Ini di sini bukan persoalan siapa yang menjadi penggagas. Ya, tapi kan kita bisa mungkin melihat ya, bukan mungkin, kita bisa melihat lah ya Pak ya, peran dari Pak Harto itu kan beberapa kali serangan ya Pak. Sebelumnya, sebelum 1 Maret itu ada 4 kali serangan ya Pak. Iya. Dan selalu beliau yang memandai, yang memimpin ya. Ini serangan yang kelima dari serangan pertama 29 Desember, terus tanggal 9 Januari, tanggal 16 Januari, tanggal 4 Februari, dan tanggal 1 Maret ini serangan kelima. Jadi ini rangkaian serangan yang tak terputus gitu. Dari serangan umum yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Soeharto. Saat itu beliau
menjabat sebagai Komandan Wehrreich, Ya. Komandan Wehrreich 3 ya. Itu setingkat Danrem ya kalau saat ini ya Pak. Iya. Komandan Danrem itu Komandan Koramil, bukan, maksudnya Kalau sekarang nih teritorialnya meliputi seluruh Jogja gitu. Jogja ya. Nah itu berarti beliau mendapatkan kepercayaan dari Panglima saat itu Pak Sudirman ya. Iya. Nah ini kan berarti suatu hal yang sangat besar ya yang diemban oleh seorang Letkol Soeharto gitu Pak. Iya. Nah di sini berarti Pak Harto lah yang memimpin serangan umum 1 Maret itu kan Pak? Iya. Ya karena pada saat itu sepengetahuan saya Pak Dirman sedang sakit. Iya. Ya, ditandu gitu. Jadi kalau saat ini setingkat Letkol gitu ya Pak ya, Letnan Kolonel itu berperan sedemikian besarnya gitu. Menurut Bapak, mungkinkah itu menjadi satu tolak ukur bahwa keberhasilan beliau ini menjadi apa ya, bisa dibilang inisiator yang tertinggi lah Pak untuk serangan mempertahankan kedaulatan ibu kota negara saat itu? Iya, kalau masalah inisiator yang punya inisiatif ini bisa banyak pihak. Oke lah, Sri Sultan punya. Kita anggap Pak Sultan. Di bukunya ada anak buahnya Pak Harto juga mengatakan bahwa Pak Harto punya inisiatif, dia juga punya inisiatif. Kalau inisiatif bisa dari berbagai pihak gitu. Misalnya Mbak mau inisiatif kudeta, saya kudeta gitu kan. Yang kudeta siapa kan lain lagi gitu. Tapi yang keinginan tuh bisa dari berbagai pihak gitu. Tapi yang jelas begini, Pak Harto mengadakan serangan 4 kali pada malam hari. Dia punya prediksi ini harus diserang pada siang hari supaya bisa dilakukan kejutan untuk dunia internasional. Terus dan berhasil ya dalam waktu 6 jam. Ada yang mengatakan Pak Harto nggak punya radio. Kan Pak Harto dengar radio bahwa akan ada sidang Dewan Keamanan PBB, ada RN Palar akan bicara gitu. Maka akan dibekali dengan peristiwa yang terjadi di Jogja. Pak Harto itu kan komandan brigade. Komandan brigade itu mobilnya punya. Seluruh yang punya Jepang itu disita oleh Pak Harto. Jadi kalau dibilang Pak Harto nggak punya radio itu sangat inilah. Penggagas, oke, Sri Sultan. Sri Sultan ngirim surat ke Pak Dirman, minta petunjuk. Terus Pak Dirman membalas, laksanakan serangan dengan koordinasi dengan Komandan Brigade 10 waktu itu Pak Harto. Jadi dari bukunya Pak Sultan aja itu peran Pak Harto sangat besar gitu. Nah, sampai kenapa Pak Dirman milih Pak Harto? Pak Dirman sudah milih Pak Harto menjadi penguasa Jogja dari Desember tahun 45, sedangkan ini 40. Jadi 3 tahun sebelumnya. Ya, jadi terlepas dari inisiatornya siapa, tapi yang pasti Pak Harto lah yang memimpin serangan itu ya. 5 serangan ya Pak. Iya. Ya itu nggak bisa kita pungkiri ya. Mungkin kalau ada referensi yang lain siapa yang memimpin mungkin bisa jadi itu aja yang dimasukkan di Kepres nomor 2 ya Pak, gitu ya. Tapi kan selama ini kita tidak pernah mendengar nama lain ya Pak, selain Letkol Soeharto pada saat itu. Nah, sepengetahuan Pak Nur nih, bagaimana harapan warga keturunan dari korban tragedi Dusun Kemusuk ini terhadap pemerintah terkait dengan tragedi yang menimpa keluarga mereka di masa lalu? Apakah ada keinginan dari mereka untuk mengangkatnya ke hukum internasional, pengadilan internasional? Ya, ini peristiwa kan 74 tahun yang lalu. 74 tahun yang lalu, dan warga Kemusuk sudah ikhlas, nggak ada pamrih. Mereka berjuang demi Pak Harto, mereka berjuang demi bangsa, sudah pamrih. Masalah ini menjadi ribut karena nggak ada nama Pak Harto di Kepres itu. Bahwa Pak Harto yang namanya digelapkan itu
adalah berjuang dan mengorbankan mungkin ratusan prajuritnya jadi korban dan ratusan warga Kemusuk jadi korban. Ini baru timbul setahun yang lalu, Mbak. Kalau warga Kemusuknya sudah pasrah, mereka pejuang-pejuang hebat. Perisai Pak Harto. Iya, ya. Mereka menjadi perisai. Dia nggak ada pamrih dalam perjuangan. Ini menjadi masalah karena Kepres itu ada penggelapan Kepres, penggelapan nama Pak Harto. Ya. Nah, sini Pak Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada ya Pak, mengatakan jika ingin mempelajari sejarah itu, masyarakat harus melihat historiografi, bukan hanya sekedar dari Kepres nomor 2 2002 gitu. Iya. 2022. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak sebagai penulis menanggapi pernyataan sejarawan dari UGM ini? Iya tuh, dia sangat betul. Sepakat. Jadi kalau mau belajar musik, jangan beli buku masa gitu. Kepres dengan historiografi kan memang beda. Kalau Kepres itu kan keputusan politik yang mengikat. Itu keputusan politik yang paling tinggi di bawah undang-undang yang mengikat. Dia ini kan bikin naskah akademik. Saya mengutip aja Prof. Susanto Zuhdi di satu webinar. Naskah akademiknya dinilai oleh Prof. Susanto. Di naskah akademiknya disebutkan, Presiden Soeharto pada waktu berkuasa tidak melakukan pembangunan sebaik pembangunan dilakukan Presiden Jokowi. Loh, ini naskah akademik apa naskah politik gitu? Jadi penilaian saya yang dibikin sama ini siapa Margana ini adalah bukan naskah akademik tapi naskah politik. Saya setuju dengan Prof. Susanto. Ya. Kemudian sebenarnya nih Pak ya, apa harapan dan tujuan dari penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu itu ya menurut Bapak dan juga Prof. nih untuk generasi mendatang gitu? Apakah ini sangat berpengaruh besar gitu untuk semangat mereka atau rasa cinta mereka pada tanah air? Ya, yang pasti begini, bahwa ada peristiwa itu harus kita akui dan tidak boleh kita lupakan. Ya, ada konsep yang disebut sebagai KKR. Dulu itu ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, gitu ya. Jadi kita ingin bahwa sebagai suatu bangsa kita harus bisa sampai pada titik kita harus akui bahwa ada terjadi suatu peristiwa dan kita tidak akan lupakan. Tinggal sekarang rekonsiliasinya seperti apa? Ya, kita dengan Timur misalnya, Timur Leste, kita sudah melakukan seperti itu. Ya, mungkin di seluruh dunia ini baru ada yang penyelesaiannya lewat KKR itu antara Indonesia dengan Timur Leste. Di negara-negara lain tidak, gitu ya. Dianggap kalau sudah selesai perang ya sudah. Nah, terutama kalau yang menang perang, biasanya mereka tidak akan terjerat oleh hukum. Atau misalnya dia kalah perang, tapi negaranya superpower, dia tidak pernah terjerat dengan hukum. Contoh Amerika Serikat kan kalah dari Vietnam. Iya. Pertanyaan kita adalah apakah banyak tentara Amerika Serikat yang melakukan kejahatan perang gitu ya, itu diadili? Kita nggak tahu ada atau tidak. Nah, jadi memang dalam konteks kayak begini memang syarat dengan masalah-masalah politik. Karena kalau dari sisi Pak Nur gimana Pak? Mengenai jadi harapan penyelesaian masalah HAM ini gitu untuk generasi bangsa kedepannya. Iya, memang ini Prof. Hikmanto yang sangat menguasai masalah hukum internasional gitu ya. Tapi yang saya katakan tadi bahwa korban di Kemusuk selama ini udah ikhlas gitu ya. Tapi menjadi masalah karena Kepres itu. Kepres yang menggelapkan nama Pak Harto. Akibatnya Mbak, barang bukti sabu digelapkan. Terus pajak digelapkan yang kata Pak Mahfud MD gitu. Itu akibat penggelapan semua itu. Jadi menurut saya harus diterangkan supaya negeri ini jadi terang. Nah, tapi kan sebenarnya tidak hanya melihat dari keturunan warga Kemusuk yang menjadi korban ya Pak ya.
kalau kita sebagai bangsa, sebagai generasi yang peduli dengan sejarah gitu kan, apalagi ini terkait hukum, pastinya bisa juga kan kita mengangkatnya gitu, walaupun kita bukan sebagai keturunan korban gitu. Nah, kalau pendapat Bapak sendiri gimana? Kalau Bapak kan mengatakan warga sudah ikhlas gitu kan. Dari warga sendiri mungkin apakah ada perasaan senang kalau misalnya ini diadili gitu peristiwa Kemusu ini? Ya, memang ada berbagai pihak yang mencoba mengangkat hal ini dan mengadukan ke pengadilan di Belanda. Yang saya udah dapatkan, yang datang ke Kemusu itu dari Batalion KST. Batalion KST ini Korps Special Troepen, ini pasukan khususnya Belanda. Mungkin satu kombi dari sana, karena dibutuhkan tentara yang luar biasa untuk nembak anak kecil atau anak bayi segala. Itu mentalnya mesti mental yang luar biasa. Nah, KST ini dulu batalionnya pernah dipimpin oleh Westerling. Jadi Westerling udah kabur, itu kejadiannya tahun 48. Jadi sangat mungkin itu dilakukan oleh KST. Cuman batalion mana itu masih dalam penelitian gitu. Dan ini juga kan pasti untuk kedepannya tidak menghilangkan sejarah bahwa nama Letkol Soeharto itu berperan besar di sini ya Pak ya. Ya. Nah, Prof, saya kembali ke Prof. Menurut Prof, bagaimana untuk merevisi Kepres nomor 2 tahun 2022 ini? Apakah masih mungkin dilakukan gitu? Mengingat itu kan hak prerogatif Presiden sendiri. Secara teoritis pasti bisa dilakukan lah. Kan yang namanya Perpres ini kan bukan kitab suci ya. Kalau kitab suci sih nggak bisa diubah-ubah. Mutlak. Tapi kalau misalnya kayak Perpres, memang Kepres ya, bisa dikaji ulang. Nanti kajian-kajiannya yang penting ya, untuk menunjukkan bahwa ada peran dari Pak Harto, dan kemudian harus dicek ke mungkin para pelaku sejarah, juga dicek dengan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang masih ada, sehingga kalau misalnya nanti sampai pada satu titik harus dirubah ya dirubah menurut saya. Tidak mungkin tidak gitu ya. Nah memang sih apakah pemerintahan sekarang yang mengubah atau pemerintahan yang berikutnya mengubah, kita tidak tahu. Ya. Terus eksesnya apa dampaknya kalau nggak dirubah nih Prof? Menurut Prof sendiri gitu. Ya yang pasti tadi disampaikan oleh Pak Nur bahwa masyarakat di Kemusuk yang tadinya sudah ikhlas, jadi ada semacam apa ya, kegundahan ya, protes ya, kegundahan kok Pak Harto yang sebenarnya melakukan serangan. Buktinya adalah apa? Kalau misalnya bukan Pak Harto yang melakukan serangan, mungkin desa Kemusuk nggak akan diserang oleh Belanda kan? Nah, pertanyaan kenapa kok desa Kemusuk itu diserang? Nah ini yang harus dikaji nih, ya kan? Apakah benar bahwa desa Kemusuk itu diserang oleh Belanda sampai tentaranya membabi buta karena kemarahan dari para tentara Belanda terhadap Pak Harto? Orangnya nggak ketemu, udahlah, pokoknya desanya aja habisin, di bumi hanguskan kan. Untuk begitu. Memancing Letkol Soeharto keluar ya. Iya. Nah itu yang apa namanya, yang harus dikaji, harus dilihat, ya. Jangan sampai fakta sejarah itu hilang karena tadi urusan-urusan yang sifatnya politik lah. Ya jadi seperti mencium aroma yang nggak sehat sih di sini ya Prof ya, terkait sama diktum C ini. Jadi apakah yang terjadi pada Kepres nomor 2 tahun 2022 ini, menurut saya ini apakah mengarah ke desoehartoisasi? Kalau menurut Prof atau juga Pak Nur bagaimana nih? Kan ini hanya salah satu yang kita lihat, yang kita bahas di sekarang gitu ya, tapi menurut kesaksian dari keluarga juga gitu, kerabat, itu sudah terjadi hal-hal yang tercium aroma ke arah sana gitu. Bagaimana nih Prof? Saya mengistilahkannya ya desoehartoisasi gitu. Ya itu yang tadi saya katakan, mudah-mudahan sih enggak ya.
Tapi dalam perjalanan sejarah bangsa ini seringkali kita punya hal yang seperti itu, ya, melabel, lalu kemudian karena tokohnya mungkin dianggap sudah tidak dipercaya lagi dan sebagainya, semua harus dihilangkan, gitu ya. Padahal tokoh itu pada masa-masanya yang bersangkutan mungkin sangat penting dalam sejarah bangsa ini. Ya, saya nggak hanya bicara soal Pak Soeharto, tapi kita juga bicara Soekarno, mungkin juga Pak Habibie. Bisa terjadi sama tokoh lain. Betul. Ya, makanya kalau misalnya kita mau menjadi bangsa yang besar, ya kita harus tidak boleh misalnya ada kenyataan terus kemudian istilahnya digelapkan tadi, dinafikan, tidak adakan gitu. Enggak. Karena kita merasa bahwa kita bisa besar kayak begini karena kontribusi dari beliau-beliau yang ada. Tapi jangan sampai karena tokoh itu sudah dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat dan lain sebagainya, terus kemudian kita jadi alergi untuk memunculkan nama-nama tersebut. Tetap harus secara objektif kita menilainya ya Prof. Betul. Yang baik, yang benar kita sebutkan, yang tidak ya kita sebutkan juga. Kalau menurut Pak Nur gimana Pak? Ya, Soehartoisasi nih. Ya, seolah-olah seperti boleh. Itu. Mungkin saya satu kalimat aja gitu. Bangsa yang menggelapkan sejarah akan selalu dalam kegelapan. Wah, ngeri ya Pak. Itu apa? Kita sebagai generasi berikutnya ini untuk mempertahankannya kan pasti sangat sulit ya kalau kita tidak mendapatkan referensi sejarah yang benar ya Pak. Bagaimana kita mau punya rasa cinta tanah air, rasionalisme yang tinggi gitu kan? Kalau tidak tahu sejarah yang sebenarnya bagaimana gitu. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Pak Nur terkait sama Kepres nomor 2 tahun 2022 ini. Iya, kalau Kepres ini kan dulu pernah Kepres tentang pemberian uang muka untuk anggota DPR 200 juta berapa gitu. Akhirnya diprotes, akhirnya Kepres itu dicabut, diturunin gitu. Saya berharap juga terjadi seperti Kepres uang muka mobil itu terjadi dengan Kepres nomor 2 tahun 2022. Setidaknya direvisi gitu ya Pak? Iya. Kalau mengenai penamaannya setuju ya Pak ya? Hari boleh, Hari Penegak Kedaulatan Negara ya Pak? Negara. Setuju. Ya, mungkin dari Prof ada lagi yang mau disampaikan Pak? Tidak ada, saya sudah cukup. Jadi saya cerita tentang bagaimana sebenarnya masa lalu itu mereka yang merasa dirinya beradab itu juga melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, ya, khususnya pelanggaran HAM berat. Lalu yang kedua, memang kalau dilihat ke masa sekarang, memang sulit untuk kemudian mencari ganti rugi, mempersalahkan mereka-mereka yang menjadi pelakunya, ya, karena kalau hukum itu pasti harus ada fakta dan bukti dan kemudian pasal. Tapi ada yang namanya KKR. KKR itu yang membuat pelakunya itu ya dia harus berani mengaku gitu ya, bahwa memang terjadi peristiwa ini dan kemudian harus ada maaf-maafan antara korban atau keluarga korban dengan pelaku atau pelaku. Demikian. Ya, terima kasih ya Prof pencerahannya pagi ini, juga Pak Nur. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa menjadi inspirasi ya, penyemangat untuk generasi muda untuk kembali mempelajari sejarah yang benar gitu kan, sejarah yang sebenarnya ini menjadi tolak ukur kita juga untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, tokoh-tokoh bangsa gitu kan. Apalagi terlebih di sini Letkol Soeharto itu adalah Presiden RI kedua selama 32 tahun. Itu tidak bisa kita nafikan juga ya Pak. Nah, apalagi beliau melancarkan serangan tersebut karena pembelaannya kepada tanah kelahirannya ya, di Dusun Kemusuk. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara semua, kita telah menggali lebih dalam di sini peristiwa Dusun Kemusuk, kemudian serangan umum 1 Maret 1949,
juga perspektif HAM dan hukum internasional dari narasumber-narasumber kita yang mumpuni, yang hebat, yang punya dedikasi besar untuk bangsa dan negara ini. Dan semoga podcast kita kali ini bisa lebih menegaskan peran utama dari Letkol Soeharto pada saat serangan umum 1 Maret 1949 dalam mempertahankan, sekali lagi saya sebut, dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia pada saat itu, sehingga Indonesia masih tetap ada di peta dunia. Dan uraian narasumber kita tentunya berharap sejarah bisa ditempatkan secara proporsional sesuai dengan peran dan jasanya masing-masing. Di sini saya terutama juga sebagai generasi saat ini mengharapkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang mempunyai hak prerogatif terhadap Kepres nomor 2 tahun 2022 ini untuk bisa dengan bijak merevisi Diktum C pada Kepres 2 tahun 2022 ini. Demikian perbincangan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk membahas sejarah bangsa Indonesia di kesempatan yang lain. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka. Prof, terima kasih, Prof. Mbak, makasih, Mbak.